Halo, kembali di Gen X. Kali ini kita akan membahas tentang Spider-Man No Way Home yang baru saja dirilis trailernya. Ada banyak kejutan yang ditampilkan pada serial ini. Tapi sebelum lanjut kita flashback dulu sedikit film Spider-Man sebelumnya karena masih berhubungan. Di mana di akhir film Spider-Man Far From Home diinfokan pesan dari Quentin Beck atau Mysterio sebelum dia meninggal. Di sini dia menuduh Spider-Man membuat kekacauan dan kehancuran dengan menggunakan kacamata edit yang diwariskan oleh Tony Stark kepadanya. Padahal aslinya, dialah yang melakukan semua hal tersebut dengan teknologi drone yang menggunakan proyektor holografis. Dan dengan teknologi inilah si Mysterio, kemudian dianggap sebagai pahlawan oleh masyarakat sekitar. Karena telah melindungi masyarakat dari serangan monster elemental. Padahal semua itu bohongan. Karena cuma tampilan hologram. Di sini, dia juga mengungkapkan identitas asli Spider-Man yang merupakan Peter Parker. Berikutnya kita langsung masuk ke trailer No Way Home. Di awal, kita diperlihatkan Peter bersama MJ yang sedang rebahan di atap sebuah gedung. Di sini kita melihat ada grafiti Ditko di tembok. Di mana Steve Ditko adalah komikus yang menciptakan tokoh Spider-Man dan Doctor Strange, yang keduanya muncul di film ini. MJ sedang membaca berita di koran tentang kasus Spider-Man yang ketahuan identitas aslinya dan sudah diketahui sebagai Peter Parker. MJ juga membaca sebuah headline berita yang isinya. Beberapa orang berpendapat kalau kekuatan Peter adalah kemampuan dari laba-laba jantan menghipnotis laba-laba wanita. Nah, MJ yang membaca berita tentang Peter kemudian diminta berhenti oleh Peter yang dibalas dengan menjawab, "Ya, Tuan laba-labaku." Peter pun berkata pada MJ, "Bisakah kita duduk di sini seharian?" Karena keadaan isu di luar juga sudah kacau akibat kebohongan dari Mysterio. Di sini kita bisa melihat halaman depan surat kabar yang menulis Spider-Minion dengan gambar karikatur Peter Parker bersama temannya yang kelihatannya seperti Ned dan pacarnya MJ. Scene berikutnya diperlihatkan lanjutan dari film sebelumnya Far From Home, di mana Spider-Man terbang membawa MJ. Di sini bisa terlihat semua Videotron di kota menayangkan gambar separuh muka Spider-Man dan Peter dengan mencantumnya sebagai musuh masyarakat nomor 1. Ini kita juga bisa melihat propaganda yang dibuat J. Jonah Jameson, pemilik Daily Beagle. Flashback ke cerita dulu. Dia mengaku pernah dijambret oleh pria yang mengenakan topeng, dan dia menganggap orang bertopeng itu pengecut. Mungkin karena itu, dia membenci Spider-Man. Menurut dia kalau Spider-Man ingin membasmi kejahatan, seharusnya dia bergabung dengan pemerintah. Kemudian kita diperlihatkan dengan Peter Parker yang diinterogasi dan diborgol di sebuah ruangan oleh seorang petugas dengan seragam yang tertulis DODC, yang merupakan Department of Damage Control. Departemen ini muncul di film Spider-Man Homecoming yang merupakan departemen membereskan sisa-sisa kekacauan akibat pertarungan superhero. Saat diinterogasi, Peter menjawab kalau dia tidak membunuh Mysterio tapi Mysterio terbunuh oleh drone. Petugas tersebut menyangkal kalau drone tersebut di bawah kuasa Peter. The drones did. The drones that are yours. Flashback sedikit ke film sebelumnya. Semua drone tempur dikendalikan dengan memakai kacamata edit. Seperti penjelasan di awal sebenarnya kacamata ini memang punya Peter. Tapi sialnya, dia ketipu karena mengira Mysterio adalah superhero, makanya memberikan kacamata itu ke Mysterio. Nah, saat Mysterio tertembak oleh drone sebenarnya kacamata tersebut masih di bawah kendali Mysterio. Tapi bagaimanapun Peter gak punya bukti buat membuktikannya. Lalu berlanjut ke seorang pria berbaju putih yang menaruh tumpukan dokumen di sana. Tapi karena wajahnya yang masih belum ditampilkan, jadi masih belum diketahui siapa pria itu, kemungkinan dia yang akan menjadi pengacaranya Peter Parker. Scene berikutnya kita melihat MJ yang sedang teleponan sama Peter Parker. Di sini MJ bertanya pada Peter apakah dia bisa merasa lebih lega karena identitasnya yang sudah ketahuan. Tapi kelihatan Peter yang gak setuju, karena menjadi superhero memang sangat beresiko bagi orang sekitar dia. Selain itu, keluarga juga bisa saja dijadiin senjata sama musuh-musuhnya buat ngelemahin Peter Parker sendiri. Lalu scene berpindah ke depan kantor polisi, di mana Peter, MJ, dan Ned yang datang ke kantor polisi. Di sini kita bisa melihat ada banyak orang yang protes membawa spanduk yang kontra dengan Peter Parker. Terlihat juga poster Devil in Disguise artinya iblis yang menyamar.
Di sini terlihat mereka menunjuk-nunjuk Peter tanda tidak senang. Peter yang menggenggam erat tangan MJ untuk saling menguatkan. Lalu scene berikutnya merupakan lanjutan dari film sebelumnya Far From Home di mana Peter dan MJ dikejar oleh helikopter kepolisian sampai di atap jembatan. Selanjutnya ditampilkan Peter yang berjalan di sekolahnya, dan teman-teman dia merekam dia dengan memakai handphone yang bikin dia jadi risih. Dan dilanjut dengan Peter dan Bibi May yang kelihatan kaget pas rumah mereka didatengin sama polisi yang kemungkinan mau diinterogasi atas kasus pembunuhan Mysterio. Lalu diperlihatkan Nick dan Bibi May yang sedang diinterogasi sama polisi atas kasus yang menimpa Peter. Dilanjutkan di sebuah kafe atau kantin, di mana Peter bertekad untuk benerin semua yang terjadi. Dikarenakan inspirasi dekorasi Halloween yang mirip penyihir, sepertinya ini merupakan kode kalau Peter akan meminta tolong ke penyihir yang tidak lain adalah Dr. Strange. Karena di scene berikutnya, ditampilkan Peter yang datang ke Center Centauro meminta tolong ke Dr. Strange. Di sini terlihat ruangan yang penuh salju, padahal situasi sedang tidak turun salju di sana. Kemungkinan karena salah satu pintu di Center Centauro yang mengarah ke salah satu lokasi bersalju lagi rusak. Makanya hawa dingin dan salju-saljunya ini sampai masuk ke dalam ruangan lewat pintu ini. Karena di film Doctor Strange 1 diinfokan ada pintu yang bisa mengarah kemana aja. Di sini terjadi sedikit dialog di mana Dr. Strange bertanya maksud kedatangan Peter. Lalu terlihat adegan basa-basi di mana Peter memanggil Dr. Strange dengan panggilan Sir. Tapi Dr. Strange mengatakan mereka telah menyelamatkan dunia bersama, jadi tidak perlu panggil Sir. Mereka memang sudah sempat tampil bersama di film Infinity War di pesawat menuju Titan, jadi sudah akrab dan menurut Dr. Strange, tidak perlu terlalu formal. Peter lalu memanggilnya Stephen. Scene lalu berpindah ke Peter terlihat panik dan membuka topeng Spider-Man-nya di sebuah ruangan seperti kantin untuk orang-orang homeless, dan di sana tertulis FISH yang merupakan kepanjangan Food, Emergency Aid, Shelter and Training. Di komiknya, FISH ini merupakan sebuah proyek charity untuk membantu orang-orang yang dibuat oleh villain bernama Mr. Negatif, yang merupakan kedok untuk menutupi basis operasi mereka. Di film sebelumnya juga terlihat Peter bersama Bibi May hadir dalam sebuah acara amal. Kemungkinan masih ada hubungannya. Di sini juga terlihat Peter yang memakai kostum barunya Black Gold. Scene lalu berpindah ke orang-orang yang mengelilingi Peter di pintu masuk subway. Beberapa kelihatan sedang merekam dan beberapa kelihatan sedang protes. Lalu kembali ke Dr. Strange, di mana Peter menyampaikan hidupnya yang jadi kacau gara-gara Mysterio yang mengungkapkan identitasnya. Dia berharap Dr. Strange bisa membantu mengembalikan keadaan. Terus muncul Wong yang mengingatkan Dr. Strange untuk tidak menggunakan mantranya karena terlalu berbahaya dan diokein sama Dr. Strange. Lalu Wong pergi dan diikuti oleh kedipan mata Dr. Strange ke Peter Parker. Di sini kita bisa lihat kalau sebenarnya mantra yang akan dipakai Dr. Strange mengandung bahaya, tapi Dr. Strange tetap saja memakainya karena di scene berikutnya bisa dilihat, mereka ke ruangan bawah tanah dan Dr. Strange mulai melakukan ritual dan melafalkan mantranya. Dia mengatakan bahwa dunia akan lupa bahwa Peter Parker adalah Spider-Man. Mendengar itu, Peter mengajukan komplain ke Dr. Strange karena dia berharap MJ dikecualikan dan tidak melupakan hubungan mereka. Namun Dr. Strange mengatakan bukan begitu cara kerjanya. Dokter nampak kesusahan karena terus-terusan dikomplain sama Peter lalu menyuruh Peter untuk diam. Kita lalu diperlihatkan sebuah lingkaran cahaya yang mengelilingi mereka dan sepertinya membuka dimensi lain di mana terlihat cahaya warna-warni. Lalu terlihat seperti ada sebuah lorong waktu. Lalu terlihat Dr. Strange yang terus mengecilkan cahaya yang mengelilingi mereka, dan diakhiri dengan pertanyaan Peter tentang apa yang terjadi. Adegan ini juga mengingatkan kita di salah satu komik One Moment in Time, di mana di sana Peter juga sempat membocorkan nama aslinya, dan berbuah pada teror di keluarganya yang akhirnya membuat Peter dan MJ pergi meminta bantuan Dr. Strange untuk membantu mengembalikan kerahasiaan identitasnya. Dan akhirnya mereka berhasil membuat mesin yang bisa membuat orang-orang melupakan Peter Parker. Selain itu di scene lain Dr. Strange juga menjelaskan pada Peter konsep multiverse yang dia sebut sebagai salah satu level yang mengerikan. Multiverse is a concept about which we know frighteningly little. Di sini terlihat sepertinya mereka telah merusak stabilitas ruang dan waktu karena di akhir trailer,
Kita diperlihatkan beberapa musuh Spider-Man dari film sebelumnya kembali muncul di film ini. Dan kita melihat beberapa adegan di mana Dr. Strange membawa Spider-Man ke dunia mirror dan dilanjutkan dengan adegan di kereta seperti salah satu adegan di film Dr. Strange. Kemungkinan terbesar di sini adalah Dr. Strange yang lagi melatih Spider-Man tentang kekuatan sihir dan memperkenalkan multiverse seperti Action One membuka mata Dr. Strange dulu. Di salah satu scene juga terlihat Dr. Strange yang mengeluarkan tubuh astral dari tubuh Peter Parker, di mana Peter memegang sebuah kotak yang masih belum diketahui fungsinya. Adegan ini juga mirip dengan salah satu komik Spider-Man, One More Day, di mana ada salah satu event yang sama saat Dr. Strange melakukan astral projection dari tubuh Peter untuk melatihnya menjelajahi alam astral. Latihan ini sepertinya memberi efek baru. Karena dari poster yang beredar, bisa kita lihat suit Spider-Man dengan logo barunya. Next scene kita bisa melihat Happy Hogan yang datang dengan tim SWAT ke sebuah bangunan yang terbakar. Sepertinya mereka hendak menolong orang-orang yang diserang oleh villain yang kembali. Lalu kita diperlihatkan sosok-sosok villain yang kembali. Sosok pertama terlihat kurang jelas tapi kemungkinan itu adalah Lizard, salah satu villain dari The Amazing Spider-Man. Lalu kelihatan petir yang kemungkinan besar adalah Electro dari film Amazing Spider-Man 2, di mana hal ini juga sudah pernah dikonfirmasi oleh pemerannya di Instagram. Lalu juga diperlihatkan pasir-pasir yang terangkat dari tanah yang sudah jelas merupakan karakter Sandman dari film Amazing Spider-Man 3. Lalu berikutnya kita diperlihatkan dengan bola granat dan gaya tertawanya yang sudah jelas merupakan karakter dari Green Goblin. Lalu terakhir kita diperlihatkan dengan Dr. Octopus yang masih seperti yang dulu. Yang lalu menyapa Peter dengan berkata, Hello, Peter. kira-kira karakter apa lagi yang akan muncul dan bagaimana Spider-Man menghadapi semuanya? Kita tunggu saja tanggal rilisnya. Demikian sedikit pembahasan tentang trailernya Spider-Man No Way Home. Terima kasih.